Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, hari ini adalah hari Senin. Jangan lupa pembiasaan paginya kalian bisa membantu orang tua terlebih dahulu, kemudian sholat duha terlebih dahulu, dan murojaah terlebih dahulu. Ya, walaupun kita berada di tengah pandemi, tetapi kita masih bisa belajar dengan berseri-seri. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran yang kelima. Kalian bisa mengamati gambar. Ada 2 gambar di situ. Nah, itu namanya Udin. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Kalian lihat di gambarnya itu ada perbandingan 2 gambar, yang satu ketika Udin masih kecil dan yang satu ketika Udin sudah besar. Berarti ketika bertambah tinggi, berat, dan lain-lain itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ini untuk gambar yang pertama. Dan langsung kita lanjut ke halaman berikutnya. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, itu ada 2 perbandingan ya. Ketika kecil, Edo memakai kaos ungu dan dia sering bermain bola. Kemudian yang di sebelah kanan, Edo sudah bermain bola di lapangan dengan menggunakan sepatu yang berwarna hitam dan baju yang berwarna ungu bergaris putih. Nah, semakin banyak berlatih, Edo menjadi semakin mahir bermain bola, semakin hebat. Nah, ini adalah salah satu contoh ciri pertumbuhan juga. Ketika rajin berolahraga, membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan satu sama lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Edo tidak memaksa Udin untuk bermain bola, begitu pula dengan Udin tidak memaksa Edo untuk bermain sepeda. Begitu pula dengan anak-anak perempuan. Di sini Siti senang berolahraga lari di pagi hari, Dayu senang olahraga renang, dan Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, di sini jadi kita harus menghargai perbedaan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, walaupun orang lain tersebut berbeda kesukaan dengan kita. Dan yang kedua, meskipun kesukaannya berbeda, tetapi saat bermain harus tetap saling rukun, tidak boleh ngelokne dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ketika ada kesulitan, walaupun kesukaannya berbeda, tapi kita harus bekerja sama satu sama lain. Nah, begitu ya. Untuk yang ini difahamkan ya, sudah paham ya. Walaupun berbeda kesukaan, tidak boleh bertengkar, selalu hidup rukun, tidak saling mengejek. Saat bermain tetap rukun, dan ketika ada kesulitan harus bekerja sama. Di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan?
Tadi Pak Heru sudah menjelaskan panjang lebar ya, jadi tinggal bisa di rewind kembali atau videonya bisa diulang kembali untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian yang kedua, apakah saja manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun? Nah, itu kemarin juga sudah ada, materi yang kemarin juga sudah ada. Jadi kita bisa melihat video yang kemarin lagi. Gampang kok ini. Nah, ini pertanyaan nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, ini tadi juga sudah ada di atas. Kalian bisa mengulang kembali videonya, bisa dapatkan jawabannya. Jawaban ini bisa kalian fotokan, kirim ke Pak Heru juga. Tapi Pak Heru koreksinya sore sampai malam. Jadi jangan khawatir ketika kalian mengirim tugas. Jika kalian sudah mengirim tugas ya sudah, nanti tinggal tunggu saja hasilnya. Tidak perlu untuk khawatir. Pokoknya tetap Pak Heru koreksi. Nah, untuk yang ini kalian tuliskan olahraga kesukaan kalian dan manfaatnya apa terhadap tubuh kalian. Ya. Olahraga itu dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan olahraga kesukaan kalian itu apa saja. Bisa kalian tuliskan, kemudian kalian ceritakan bagaimana manfaat olahraga tersebut terhadap tubuh kalian. Selain olahraga, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rekreasi itu apa toh? Rekreasi itu piknik. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Nah, ini jadi rekreasi itu juga tidak harus ke tempat wisata yang mewah ya. Rekreasi itu ketika kita bisa menikmati semua hal dengan nyaman. Misal kalian bermain layangan, itu sudah termasuk rekreasi. Jika kalian merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang, itu sudah rekreasi. Dan kalian mainan hal-hal yang ringan, kalian sudah senang, itu juga rekreasi. Ya, tidak perlu mainan yang mahal, tidak perlu beli mainan terus. Kalau sudah ada mainan di rumah ya sudah, itu dimainkan saja, tidak perlu membeli baru. Jadi sekarang kan banyak mainan yang mahal-mahal seperti Hot Wheels dan lain sebagainya, ya, itu tidak perlu beli banyak, cukup 2 atau 3 saja dimainkan sama ya. Jadi enak lah, jangan beli yang mahal-mahal, kita yang beli yang murah-murah saja. Yang penting kita bisa dimainkan, kita bisa senang, kita bisa nyaman. Nah, itu dia yang bermaksud adalah rekreasi. Nah, ketika di tempat wisata pasti kalian pernah melakukan transaksi jual beli ya. Kalian membeli sesuatu dari pedagang dengan uang kalian yang lebih. Nah, itu kan termasuk juga pengurangan. Nah, sekarang kita lihat contoh di layar handphone kalian. Ini adalah contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Ada 5.478 dikurangi dengan 1.254. Angka yang termasuk ribuan di sini adalah angka 5 dan angka 1. Dan yang termasuk ratusan ada angka 4 dan angka 2. Dan angka puluhan, angka 7 dan angka 5, angka satuan, angka 8 dan angka 4. Nah, kita kurangkan 5 dari belakang untuk menguranginya ya. 8 kurangi 4, 4. 7 kurangi 5, 2. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi 1, 4. Nah,
Itu adalah contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Horul akan berikan video interaktif yang menjelaskan bagaimana pengurangan tanpa teknik meminjam. Kemudian untuk latihannya silahkan dikerjakan, itu sangat mudah sekali. Bersusun tanpa meminjam. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3.356 dikurangi 1.243. Prinsip pengurangan bersusun adalah setiap bilangan harus kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan, maka kita tulis simpel matematika pengurangan seperti ini. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Oh iya, karena bilangannya ribuan, jangan lupa menulis titik setelah tempat ribuan ya. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 3.356 dikurangi 1.243 adalah 2.113. Kita lihat contoh lainnya yuk. 7.852 dikurangi 5.500. Mari kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Jangan lupa kita tulis simbol matematika pengurangan ya. Seperti contoh sebelumnya, kita kurangkan satuan kedua bilangan terlebih dahulu. 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 5 dikurangi 0, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Ingat ya, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 7.852 dikurangi 5.500 adalah 2.352. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Nah, mohon maaf ya, Pak Horul tadi salah sebut. Pak Horul maksud adalah meminjam ya, bukan menyimpan. Kalian tadi sudah melihat video juga pengurangan bersusun tanpa meminjam. Sekarang kita lihat bagaimana contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Kita lihat angkanya, 4.249 dikurangi 1.926. 9 dikurangi 6, 3. 4 dikurangi 2, 2. Terus 2 kurangi 9, tidak bisa. Nah, maka dari itu kita harus meminjam depan. Bagaimana caranya? Kita lihat yang di bawah. 9 kurangi 6, 3. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 9 tidak bisa. Duanya meminjam satu yang di depan. Yang di depan ada angka 4. Karena meminjam 1, 2 itu menjadi 12. 12 dikurangi 9 itu 3.
Kemudian yang di depan tadi kan 4. 4 karena sudah diambil 1 menjadi 3. 3 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 2. Jika kalian kurang jelas, Pak Horul akan tampilkan video pengurangan bersusun dengan teknik meminjam. Silahkan difahami dan dicermati. Pengurangan bersusun dengan meminjam. Kita perhatikan contoh berikut ini yuk. 4.249 dikurangi 1.926. Caranya sama seperti pengurangan bersusun panjang tanpa meminjam. Setiap bilangan harus kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan, maka kita tulis simbol matematika pengurangan seperti ini. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 2 dikurangi 9. Karena ratusan tidak bisa dikurangi, maka kita pinjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 2 ratusan sama dengan 12 ratusan. Mari kita kurangkan nilai tempat ratusannya. 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Oh iya, karena bilangan ribuan, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan ya. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 4.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Kita lihat contoh lainnya yuk. 4.000 dikurangi 1.328. Mari kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Jangan lupa kita tulis simbol matematika pengurangan ya. Perhatikan teman, karena satuan, puluhan, dan ratusan pada bilangan 4.000 bernilai 0, maka kita tidak bisa mengurangkannya. Agar nilai ratusan dapat dikurangkan, kita perlu meminjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 0 ratusan sama dengan 10 ratusan. Berikutnya, agar nilai pada puluhan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 ratusan dari 10 ratusan. Sehingga sisanya masih 9 ratusan. Setelah meminjam 1 ratusan, maka pada tempat puluhan menjadi 1 ratusan ditambah 0 puluhan sama dengan 10 puluhan. Terakhir, agar nilai pada satuan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 puluhan dari 10 puluhan. Sehingga sisanya masih 9 puluhan.
Setelah meminjam 1 puluhan, maka pada tempat satuan menjadi 1 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 10 satuan. Nah, sekarang mari kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Berikutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Ingat ya, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 4.000 dikurangi 1.328 adalah 2.672. Mudah bukan? Selamat belajar, teman! Setelah menyaksikan bagaimana cara pengurangan bersusun dengan meminjam, sekarang coba kalian selesaikan soal pengurangan berikut ini. 3 nomor saja ya. 3 nomor saja sudah cukup. Silahkan kalian kerjakan. Ya, terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari Pak Horul tadi. Untuk pembelajaran hari ini Pak Horul cukupkan ya. Tetapi Pak Horul tetap akan berpesan selama pandemi ini mohon untuk dijaga kesehatan. Tetap memakai masker, cuci tangan selalu, makan makanan yang bergizi, sayurnya cukup sayur bening dan lain sebagainya, tidak perlu yang mahal-mahal. Kemudian makan buah agar kebutuhan serat kalian terpenuhi. Buahnya apa Pak? Bebas, bisa pepaya, pisang dan lain-lain. Tidak usah beli yang mahal-mahal. Tolong kalian sudah mulai budayakan makan sayur, karena Pak lihat seringnya itu makanya cuma yang kering-kering saja, ayam sama sambal. Bagus, ini tidak apa-apa, tapi kalau ada sayur itu lebih baik lagi untuk pencernaan kalian. Kemudian pesan Pak Harul berikutnya adalah kurangi hal-hal yang menimbulkan boros. Jadi jajannya dikurangi. Untuk mainan, ya mainan yang ada saja, tidak perlu beli terus dan lain sebagainya ya. Disyukuri apa yang sudah kalian punya. Kemudian untuk penggunaan handphone juga kalau bisa pada saat pembelajaran saja, kurangi penggunaan handphone kalian ya. Tetap sholat 5 waktu, hafalannya jangan lupa, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Mohon maaf jika Pak Khairul ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu. Jadi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.